Assalamualaikum, selamat sore anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi nih dengan Bunda Dewi. Halo, apa kabar? Baik-baik saja ya di rumah. Nah, anak-anak, kira-kira kita belajar di rumah terus bosan tidak ya? Bosan Bunda. Sama, Bunda juga kadang bosan. Tetapi dengan melihat video-video yang di-share Bunda harap kalian tidak bosan ya. Nah, biar kita tidak bosan, Bunda Dewi mau mendongeng atau membacakan sebuah kisah. Kisah apa ya? Ada yang penasaran? Kisahnya tentang Nabi Musa alaihi salam. Nah, kita tahu dalam Islam, dalam agama Islam ada 25 nabi. Nabi adalah orang-orang pilihan Allah untuk mengajarkan Islam, tentang agama Islam kepada seluruh umat manusia di dunia. Nah, sampai di sini Bunda harap kalian paham ya. Kita kembali lagi ke kisah Nabi Musa. Mau mendengarkan? Yuk, kita dengarkan bersama. Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang amat zalim dan kejam. Raja itu suka menganiaya, suka memalak, dan semena-mena kepada rakyatnya. Raja itu bernama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun. Kalian pasti pernah dengar ya? Atau mungkin baru kali ini. Nah, kita lanjut. Pada suatu malam, Raja Fir'aun bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat ada seorang bayi laki-laki yang kelak akan membinasakannya atau merebut kekuasaan atau tahtanya. Wah, pasti ini berbahaya, pikir Raja Fir'aun. Dia pun segera memanggil para ahli tafsir mimpi di kerajaannya. Wahai para penafsir mimpi, terjemahkanlah apa arti mimpiku, kata Raja Fir'aun. Lalu para penerjemah mimpi mengatakan bahwa kelak akan ada satu anak laki-laki yang terlahir dari kaum Bani Israel yang akan merebut tahta kekuasaan Raja Fir'aun. Nah, perlu kalian tahu ya, Raja Fir'aun ini selain zalim dan kejam, dia juga menyebut dirinya Tuhan. Kan tidak boleh ya, padahal Tuhan itu hanya Allah. Nah, karena sifatnya yang seperti itu, akhirnya Raja Fir'aun memerintahkan seluruh bala tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang terlahir dari kaum Bani Israel. Dilaksanakanlah perintah raja. Mereka bergerilya menelusuri seluruh kampung Bani Israel. Setiap ada bayi laki-laki langsung dibunuhnya. Pada suatu malam, saat ada bala tentara Fir'aun berkeliling untuk mencari bayi laki-laki, seorang wanita melahirkan bayi kecil berjenis kelamin laki-laki. Karena ia takut anaknya akan dibunuh oleh bala tentara Fir'aun, ia pun menaruh anaknya yang masih kecil di dalam sebuah kotak. Di dalam kotak kayu tersebut, ia meletakkan bayinya dengan penuh hati-hati. Lalu, ia membawanya dengan perlahan-lahan. Nah, dibawa kemana ya?
Kotak itu pun ia bawa ke tepi sungai Nil. Nah, dengan berlinang air mata dan sangat hancur hatinya, ibu itu meletakkan anaknya di atas sungai. Ia berharap kotak itu tidak ditemukan oleh bala tentara atau prajurit Fir'aun, agar anaknya tetap hidup. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kotak itu pun hanyut. Hingga pada esok pagi, ketika Asiyah, istri Fir'aun, sedang mandi di tepi sungai Nil, ia menemukan sebuah kotak kayu. Oh, ada sebuah kotak kayu, kata Asiyah. Ia memerintahkan dayang-dayangnya untuk mengambil kotak tersebut. Ketika dibuka, kotak itu ternyata berisi seorang bayi. Wah, senang sekali. Bayi itu sangat tampan dan sangat manis. Nah, Asiyah ini memang belum dikaruniai momongan. Oleh sebab itu, dia sangat senang sekali menemukan bayi laki-laki tersebut. Ia berjanji akan merawatnya. Nah, ia pun membawa pulang kotak tersebut dan ditunjukkannya pada suaminya, yaitu Raja Fir'aun. Fir'aun yang saat itu mengetahui keinginan istrinya untuk mengangkat anak tersebut sebagai buah hatinya, merasa keberatan. Tidak mungkin, istriku. Aku tidak tahu asal-muasal bayi itu. Siapa tahu anak ini yang kelak akan membinasakanku, kata Fir'aun. Tapi dengan bujukan Asiyah, Raja Fir'aun pun luluh hatinya dan menerima bayi tersebut sebagai anaknya. Lalu anak tersebut pun diangkat sebagai putra mahkota. Ia diperlakukan dengan sangat baik, sebagaimana putra raja. Anak tersebut pun diberi nama Musa. Anak tersebut kian hari bertumbuh semakin besar dan semakin dewasa. Nah, pada suatu hari, ia melihat bala tentara Fir'aun melakukan sebuah kekejaman kepada rakyat. Pada saat itu, yang ia lihat adalah kekejaman kepada Bani Israel. Mungkin karena ia tahu ia dari kaum Bani Israel, hati nuraninya pun terketuk. Ia pun menyelamatkan kaum tersebut. Tak sengaja dengan satu kali pukulan, akhirnya dia menumbangkan seorang prajurit. Nah, tumbangnya seorang prajurit ini telah sampai kepada telinga Fir'aun. Fir'aun yang mendengar berita tersebut pun marah. Dia langsung berdiri dan memanggil Musa. Datanglah Musa menghadap kepada ayahnya. Maafkan hamba, ayah, tapi hamba tidak bisa melihat kekejaman kepada rakyat seperti itu, kata Musa. Nabi Fir'aun pun tak bisa tinggal diam. Ia menghukum Musa. Pada saat itu, ia diusir dari kerajaan. Wah, Musa pun pergi. Pada saat itu, ia pergi ke bukit yang jauh sekali dari sana. Di sanalah ia menerima wahyu yang pertama. Apa sih itu wahyu? Wahyu adalah suatu kekuatan atau keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang terpilih seperti nabi atau rasul. Nah, ketika Nabi Musa menemukan sebuah tongkat, Nabi Musa pun membawa tongkat itu kemanapun ia pergi. Nah, pada suatu hari, datanglah
sebuah bisikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya untuk kembali ke negerinya dan mengingatkan Fir'aun bahwa dia telah keliru karena mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun semakin hari semakin memaksa rakyatnya untuk menghormatinya dan bahkan menyembahnya seperti Tuhan. Hal itu tidak dibolehkan. Akhirnya Nabi Musa pun kembali ke negaranya dengan membawa tongkat tersebut. Ketika dia pulang dan menemui Fir'aun, Fir'aun pun murka. "Betapa beraninya kamu menemuiku," kata Raja Fir'aun. Nabi Musa pun tada gentar. "Wahai Raja Fir'aun, aku serukan kepadamu, segera bertobatlah dan menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam," kata Nabi Musa. Tapi Fir'aun tidak mengindahkannya. Ia malah memanggil semua tukang sihir di istana yang mengumpulkan semuanya dari seluruh pelosok negeri. Ketika mereka sudah berkumpul, mereka pun melemparkan tali-tali, melemparkan tongkat-tongkat, dan berubah menjadi ular. Ular-ular itu mengelilingi Nabi Musa. Dengan tiada gentar, Nabi Musa pun menerima wahyu yang pertama. Ia harus melemparkan tongkatnya, dan seketika dilempar, wush! Tongkat tersebut berubah menjadi ular raksasa. Wah, ularnya besar sekali anak-anak. Saking besarnya, ular itu memangsa seluruh ular-ular kecil yang dibuat oleh penyihir. Seketika itu, ketika tongkat Nabi Musa kembali lagi ke bentuk asalnya, semua tukang sihir Fir'aun tertunduk bersujud dan mengakui kenabian Nabi Musa. Pada saat itu Fir'aun belum juga berhenti, dia belum juga sadar. Akhirnya Nabi Musa pun melarikan diri bersama umat-umatnya dan kaum Bani Israel menuju ke Laut Merah. Ketika mereka sudah terdesak karena bala tentara Fir'aun sedang menyerang mereka, Nabi Musa pun mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu memukulkan tongkatnya ke dalam laut. Wah, bagaimana ya kalau lautnya dipukul pakai tongkat? Ya nggak apa-apa, Bun. Eits, beda ceritanya. Kalau tongkatnya Nabi Musa, setelah ia pukulkan ke laut, laut itu pun menyibak menjadi daratan. Air yang awalnya bergelombang, akhirnya terbelah menjadi dua, sehingga menyisakan daratan untuk kaum Nabi Musa dan kaum Bani Israel menyeberang. Ketika kaum Bani Israel dan kaumnya Nabi Musa menyeberang, sudah sampai di tepi yang lain, akhirnya bala tentara Fir'aun pun menyusul. Ketika mereka sampai di tengah-tengah laut tersebut, Nabi Musa pun kembali memukulkan tongkatnya. Blok. Akhirnya laut yang tadi terbelah kembali lagi menutup seperti sedia kala. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di dasar Laut Merah. Nah, demikianlah kisah Nabi yang dapat Bunda sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan anak-anak ya. Jangan lupa tetap ngaji, sholat, belajar, dan juga membantu orang tua. Tetap sehat di rumah ya anak-anak. Jumpa lagi di video Bunda selanjutnya. Senang bertemu kalian. Wassalamualaikum.